Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang telah saya kerjakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai memaparkan materi yang telah saya kerjakan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya pusat pengolahan dan galeri sampah anorganik ini adalah: pertama, itu jenis sampah anorganik yang beragam, di mana kita ketahui jenis sampah anorganik di dunia ini sangat beragam, dari yang mulai mudah untuk diolah sampai yang sangat sulit untuk diolah. Yang kedua yaitu adalah peraturan dan bank sampah. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah. Dapat kita ketahui masyarakat khususnya di kota dan seperti Denpasar memiliki kesadaran ke sampah yang masih kurang. Yang keempat itu adalah sistem pengolahan sampah yang kurang efektif, di mana sistem pengolahan sampah khususnya di TPA Suwung masih menggunakan sistem open dumping. Yang kelima yaitu adalah TPA Suwung mengalami over capacity, di mana hal ini dapat dilihat dari pemberhentian pengaksesan TPA Suwung dari luar Denpasar. Yang terakhir, volume sampah meningkat, di mana volume sampah mengalami peningkatan yang diakibatkan semakin padatnya penduduk kota, khususnya kota Denpasar. Selanjutnya pada bab 2 kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian dan klasifikasi. Nah, pengertian dapat dibagi menjadi 4, yaitu adalah pengertian sampah, pengertian pengolahan sampah, pengertian galeri, dan pengertian workshop. Sedangkan dalam klasifikasi, sampah dapat dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sedangkan sistem pengolahan sampah dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pengurangan sampah, daur ulang sampah, waste to energy. Sedangkan pada galeri dapat diklasifikasi menjadi 5, yaitu museum, vanity, galeri kontemporer, galeri arsitektur, dan galeri yang digunakan untuk komersil. Hasil-hasil kerajinan yang dapat diolah dari sampah. Yang pertama adalah kerajinan yang berasal dari sampah kaleng atau metal. Yang kedua adalah hasil kerajinan dari kaca. Yang ketiga adalah hasil kerajinan dari sampah plastik. Yang keempat adalah hasil kerajinan dari sampah karet. Yang kelima adalah hasil kerajinan atau paving block yang berasal dari pengolahan sampah biji plastik. Selanjutnya yaitu adalah studi banding objek, di mana terdapat 3 buah studi banding objek yang saya gunakan, yaitu adalah yang pertama Temasi Recycling Center yang berlokasi di Bali. Yang kedua yaitu adalah Rempah Rumah Karya yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Yang ketiga adalah El Cerito Recycling yang berlokasi di Amerika Serikat. Perencanaan dan perancangan pada pusat pengolahan dan galeri sampah anorganik di kota Denpasar, Bali ini nantinya akan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar, di mana posisi atau lokasi dari objek perancangan nantinya cukup dekat dengan tempat penampungan sampah sebagai pemasok dari bahan baku sampah. Dari studi banding di atas, yang mendekati objek adalah Rumah Rempah Karya dan El Carrito Recycling Center, di mana bentuk massa, pola massa bangunan, sirkulasi, ruang luar, serta fasilitas yang akan dirancang nantinya akan mendekati dari kedua studi objek tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah tinjauan umum, di mana tinjauan umum sendiri dapat dibagi menjadi geografi, morfologi, iklim, dan zonasi. Untuk geografi, luas wilayah Kota Denpasar sendiri yaitu 127,78 km persegi dan dibagi menjadi 4 kecamatan: Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat. Sedangkan dari morfologi, daerah Kota Denpasar merupakan daerah yang cukup datar. Iklim di Kota Denpasar
merupakan iklim tropis dengan curah hujan yang rendah. Zonasi pada Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar di samping. Adapun hasil dari analisis SWOT yaitu pada strength Kota Denpasar sebagai sumber sampah plastik terbesar di Bali. Yang kedua, memiliki TPA Suwung sebagai bahan baku pengolahan. Yang ketiga, meningkatnya timbulan sampah khususnya sampah anorganik di Kota Denpasar. Yang keempat, Denpasar memiliki banyak bank sampah yang dapat dilakukan kerjasama dalam pemasokan bahan baku. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness, di mana masih melakukannya pengolahan sampah dengan sistem open dumping yang dapat mengakibatkan penumpukan sampah dan pembakaran sampah yang nantinya mengakibatkan terjadinya polusi. Yang ketiga, peluang atau opportunity, memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar dan sebagai pusat wisata edukasi yang berbasis edukasi sampah nantinya. Yang keempat, terdapat tantangan atau threats, itu menciptakan ruang yang menarik dan tidak mencemari lingkungan. Kedua, menghadirkan wisata edukasi yang berbeda, di mana wisata edukasi yang berbeda ini sudah jarang ditemui di kota-kota besar seperti Kota Denpasar. Adapun makna dari perumusan konsep dasar tersebut yaitu adalah kita membuat sebuah wisata edukasi untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat lebih memahami apa itu sampah, bagaimana cara penanganannya, dan bagaimana cara pemanfaatannya, sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat itu sendiri. Untuk penerapan konsep dasar itu adalah education for change pada lingkungan sendiri, terdiri dari pembuatan sarana rekreasi berbahan daur ulang. Yang kedua itulah pembuatan panel, nantinya di setiap spot terdapat panel informasi yang tujuannya mengedukasi pengunjung. Yang kedua itu adalah aksesibilitas. Aksesibilitas ini berkaitan dengan kegiatan wisatawan, di mana akan dibuat akses dari awal drop off sampah hingga pemrosesan dan hasil jadi. Itu akan tidak hanya kunjungan tetapi wisatawan nantinya juga dapat ikut dalam hal pengolahan atau pembuatan kerajinan. Selanjutnya itu adalah fasad, di mana nantinya pada fasad akan menggunakan layer atau second skin yang bermaterialkan bahan bekas yang telah didaur ulang. Perumusan tema rancangan, di mana yang pertama yaitu adalah hemat akan energi. Nantinya bangunan akan memanfaatkan teknologi yang dapat untuk menghemat energi. Yang kedua itu adalah tujuan dan pemanfaatan. Tujuan dari bangunan ini adalah agar lingkungan terbebas dari sampah-sampah, khususnya sampah anorganik. Kemudian pemanfaatan adalah pemanfaatan dari hasil-hasil olahan tersebut agar lebih berguna. Dan selanjutnya adalah perkembangan. Teknologi yang terus dikembangkan agar dapat memudahkan dan mengurangi kerusakan lingkungan. Selanjutnya adalah perumusan tema rancangan. Itu pada MEP. Pada MEP sendiri nantinya bangunan akan menggunakan panel surya dan kincir angin sebagai pemasok listrik. Selain itu, pada sistem pengolahan limbah juga akan dimaksimalkan agar lingkungan sekitar tidak mudah tercemar. Dan akan menggunakan sistem rain harvesting sebagai pemasok air yang nantinya air hujan tersebut akan digunakan kembali. Tema green architecture pada struktur, di mana nantinya struktur akan menggunakan bahan-bahan yang efisien dalam pemanfaatan dan pembangunannya, seperti bata ringan, bondek, dan kontainer akan dimanfaatkan dalam bangunan. Pada arsitektur, nantinya penerapan tema rancangan green architecture lebih kepada penggunaan second skin yang berfungsi sebagai sun shading, di mana hal itu berfungsi agar sinar matahari agar tetap masuk. Selanjutnya yaitu adalah program perencanaan dan perancangan, di mana program perencanaan dan perancangan ini antara lain pertama yaitu adalah civitas. Pada civitas terdapat pengunjung, pengelola, pegawai, dan pegawai tidak tetap. Yang selanjutnya itu adalah jalur aktivitas, di mana jalur aktivitas ini berkaitan dengan aktivitas. Pada aktivitas
menghasilkan kebutuhan ruang seperti entrance, tempat parkir bus, tempat parkir truk sampah, tempat parkir truk pemasaran, gudang barang, toilet pengelola dan pengunjung, food court, loket dan lobby, information center, bioskop, workshop, ruang kerajinan, ruang manajer, ruang bendahara, ruang tunggu, pos penjagaan, ruang janitor, mes, ruang panel, ruang plumbing, ruang pemutaran film, ruang distribusi, ruang pemilahan sampah, ruang pengolahan sampah plastik, ruang pengolahan sampah kaca, ruang pengolahan sampah karet, ruang pengolahan sampah besi, ruang sortir produk, galeri, dapur, BOH, tempat ibadah, dan open space yang nantinya akan menjadi besaran-besaran ruang sesuai fungsi ruang seperti utama, penunjang, dan servis. Selanjutnya yaitu adalah sirkulasi dan diagram bubble, di mana dapat dilihat sirkulasi pada diagram pertama menunjukkan kedekatan ruang seperti lobby dan loket. Yang selanjutnya di sebelah kanan terdapat diagram bubble yang menunjukkan kedekatan ruang dan pengelompokan ruang sehingga muncul besaran massa dan jumlah massa yang akan dibuat nantinya. Program TAPA. Dalam program TAPA sendiri akan ditentukan alternatif site serta pembobotan site untuk menentukan site nantinya yang akan dipilih. Terdapat 3 alternatif di mana setiap alternatif ini memiliki kriteria sendiri, yaitu dekat dengan tempat pengolahan sampah sebagai pemasok bahan baku nantinya. Yang pertama, alternatif 1 berada dekat dengan TPA Suwung, dan alternatif 2 berada dekat dengan TPS Pulau Seram, dan alternatif 3 berada dekat dengan TPS Parlina, di mana dari ketiga alternatif tersebut dibuat pembobotan untuk mencari satu site yang pantas untuk digunakan sebagai site. Dari pembobotan dapat kita lihat site alternatif satulah yang memiliki poin yang paling tinggi, sehingga site alternatif 1 yang berlokasi di Suwung dekat dengan TPA Suwung ini yang akan dijadikan sebagai site nantinya. Selanjutnya yaitu adalah program TAPA. Yang pertama adalah exiting, di mana pada exiting terdapat Pertamina, TPA Suwung, jalan samping yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai jalur pengangkutan bahan baku, dan terdapat jalur pencapaian utama. Selanjutnya terdapat kebisingan, di mana area yang paling bising adalah bagian utara site yang berdampingan dengan jalan utama, sedangkan bagian site yang tenang yaitu adalah bagian selatan site yang merupakan lahan kosong. Nah, selanjutnya itu adalah iklim, di mana karena posisi site cukup dekat dengan laut, maka nantinya site akan dipengaruhi oleh 2 angin, yaitu angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari. Selanjutnya itu adalah topografi. Topografi pada site relatif cukup datar. Untuk program TAPA yang selanjutnya yaitu adalah vegetasi, di mana vegetasi sekitar site terdapat beberapa pohon yang nantinya akan dimanfaatkan karena dapat berfungsi sebagai perindang. Yang selanjutnya adalah BUA atau build up area, di mana total site luas site yaitu adalah 1 hektar. Yang selanjutnya itu adalah sistem utilitas yang terdapat pada site. Utilitas yang terdapat pada site yaitu yang pertama adalah tiang listrik ditunjukkan dengan lingkaran merah, tiang telepon ditunjukkan dengan lingkaran kuning, dan aliran PDAM yang terdapat pada bawah trotoar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.